Ya. Kami sapa Pak Kepala, apakah sudah bergabung Pak Kepala? Sudah Pak, silakan. Baik Bapak dan Ibu, acara sesi terakhir ini adalah yang disampaikan oleh Pak Kepala adalah materi tentang kebijakan kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Kemudian langsung ditutup secara resmi oleh Bapak Kepala kita. Baik, Pak, silakan untuk memberikan materi dan langsung ditutup, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pak Taufik beserta seluruh panitia, Bapak Ibu, peserta BIMTEK kurikulum. Ini adalah hari terakhir dari beberapa hari yang telah dilaksanakan. Berapa hari Pak Taufik? 4 hari Pak. 4 hari ya, sudah 4 hari. Mudah-mudahan masih semangat dan banyak hal yang telah tercatat, dicatat ataupun dipahami menurut saya. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau tidak tentu Pak Taufik ini jadi sedih dia karena dia sudah berupaya untuk menyusun kegiatan BIMTEK kurikulum namanya. Tapi kalau tidak banyak hal yang didapatkan, nah tentu tidak tercapai tujuannya. Nah, kemudian juga Pak Taufik telah menyiapkan narasumber yang berpengalaman sesuai dengan bidangnya. Ada Pak Ucok ya, Hasibuan ya. Ada Pak Ucok Hasibuan, ada Pak Mansurdin, dan ada Bapak Ibu yang lainnya. Nah, mudah-mudahan itu berbekas bagi Bapak Ibu. Nah, ada Pak Mansurdin hadir bersama. Terima kasih Pak Mansur. Ya, Pak. Ya, atas makasih waktunya. Pak Ketua. Ya, Atas sharingnya yang telah diberikan kepada kawan-kawan kita. Dan saya yakin UNAN akan terus memberikan inspirasi kepada kita, baik secara terstruktur seperti ini, maupun nanti kalau ada hal-hal menurut kita diperlukan, nah Pak Mansur saya pikir bersedia untuk berkonsultasi seperti itu. Ya Pak Mansur ya? Siap Pak. Oke, baik Bapak Ibu kita dengar semuanya, apalagi dalam kampus Merdeka, saya pikir banyak hal yang harus kita sempurnakan, terutamanya adalah hak mahasiswa 3 semester untuk kuliah di luar prodi. 1 semester di luar prodi di dalam perguruan tingginya, kemudian 2 semester di luar prodi di luar perguruan tingginya. Saya pikir UNAN sudah menyiapkan itu dan sudah mungkin diceritakan oleh Pak Mansur berkaitan dengan hal itu, dan tentu Bapak Ibu harus menyiapkan semuanya, buku pedomannya menurut saya, formulir-formulirnya, dan yang paling penting tentu adalah hubungan network dengan pihak-pihak eksternal. Nah, kalau 8 itu ada misalnya exchange student, nah tentu kerjasamanya dengan perguruan tinggi lain. Kalau ada kewirausahaan, nah tentu magangnya di industri. Kalau misalnya adalah di nagari KKN, nah itu tentu kerjasama dengan nagari pemerintahan daerah. Nah, saya pikir UNAN sudah advance dalam hal itu. Nah, mungkin juga kita akan diskusi dengan Pak Mansur bagaimana pedoman yang harus kita susun berkaitan dengan kegiatan mengambil 6 bulan KKN di desa misalnya. Nah, apa yang harus disiapkan itu? Nah, saya pikir UNAN sudah siap itu. Nah, termasuk magang. Nah, jadi hal-hal itu yang perlu menjadi perhatian kita semua. Baik, terima kasih Pak Mansur. Silakan. Baik, ya, baik. Mungkin mau istirahat dulu. Ya, sampai boleh. jumpa dalam kondisi yang lain. Oke, mohon izin pamit dulu Pak Ketua. Ya, baik. Pak Mansur, terima kasih banyak atas waktunya, kasih. Prof. Ya, semoga sukses selalu. Salam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak Ibu. Sudah banyak yang disampaikan oleh kawan-kawan narasumber mungkin. Nah, saya tidak ingin mengulangnya kembali, walaupun ada juga kemungkinan akan terulang ya apa yang saya sampaikan ini, karena saya tidak mengikuti secara
langsung apa yang disampaikan, tetapi poin saya hari ini lebih kepada hal yang berkembang di LLDikti. Nah, saya kasih judulnya ini, peningkatan kualitas pendidikan tinggi dengan kurikulum yang relevan dalam era kampus merdeka, ya. Walaupun ini sudah dijelaskan oleh Pak Mansur dan kawan-kawan lain. Nah, isinya yang akan saya sampaikan lebih pada pertama hal-hal yang hidup di dalam LLDikti ataupun dalam kementerian kita hari ini, ataupun bagaimana pembelajaran dalam COVID setidaknya dalam semester ini. Nah, jadi saya akan sampaikan beberapa informasi berkaitan dengan hal itu, termasuk hal-hal lainnya yang berkembang di LLDikti ataupun dalam kementerian kita. Nah, mudah-mudahan ini tidak mengulang, karena ini sering saya sampaikan, tapi mudah-mudahan dengan diulang-ulang ini akan semakin mantap dia. Baik, yang pertama adalah bagaimana pembelajaran dalam masa COVID-19. Nah, sesuai dengan SKB 4 Menteri yang juga telah direvisi, maka pembelajaran kita sebaiknya dilakukan dengan daring. Nah, tetapi tentu Bapak Ibu harus meningkatkan secara terus-menerus proses pembelajaran secara daring ini. Nah, itu harapan kita karena COVID belum lagi mereda. Nah, kalau seandainya sudah mereda, nah nanti akan ada pengumuman dari kementerian seperti apa kita laksanakan. Tetapi sekarang tetap berazaskan kepada daring, pembelajaran daring. Kecuali sangat penting melaksanakannya dengan luring, silakan, tapi dengan protokol yang sangat ketat sekali. Karena apa? Karena kita menginginkan PTS kita atau perguruan tinggi kita tidak menjadi klaster pengembangan COVID. Nah, itu mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan. Yang kedua, azas kita itu seperti yang dijelaskan tadi lah, kesehatan dan keselamatan menjadi hal yang penting dalam amanat daripada kementerian kita. Jadi pembelajaran dilaksanakan tetapi memperhatikan kesehatan dan keselamatan, makanya perlu pembelajaran daring, termasuk kami sekarang melaksanakan kegiatan ini dengan daring. Nah, kalau biasanya kami undang Bapak Ibu ke mana, ke hotel dan lain-lain untuk menyelenggarakan ini, tapi sekarang dari rumah saja ataupun dari kantor saja. Nah, jadi tolong ini menjadi perhatian kita semua untuk pembelajaran daring, kecuali hal yang sangat mendesak. Nah, yang kedua adalah Gulamu. Kita mengembangkan aplikasi Gulamu, di mana aplikasi ini akan menerima masukan dari Bapak Ibu, apa pelayanan yang Bapak inginkan. Nah, jadi Gulamu adalah sebuah aplikasi yang kita kembangkan untuk menangkap ataupun untuk mendapatkan masukan berkaitan dengan pelayanan yang Bapak inginkan dari LLDikti. Nah, jadi sebuah aplikasi yang kita kembangkan, yang kita buka setiap awal tahun. Nah, jadi berdasarkan masukan ataupun berdasarkan pilihan Bapak Ibu terhadap pelayanan yang kami berikan, maka itulah yang menjadi dasar bagi kami untuk mengadakan acara dan mengundang Bapak Ibu hadir mengikuti acara itu. Nah, termasuk kegiatan hari ini menurut saya itu adalah bagian daripada aplikasi Gulamu. Nah, Bapak Ibu telah mencatatkan diri dan memenuhi persyaratan untuk mengikutinya, maka kita undang dalam acara ini. Bagi orang yang tidak mengikuti atau yang tidak memenuhi persyaratan, kita tidak undang. Kenapa begitu? Karena kita inginkan ini berbasis kebutuhan. Jadi kalau teorinya mengatakan orang tidak butuh, kita kasih juga, maka itu agak mubazir. Oleh sebab itu, kita ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan ini, maka Bapak Ibu yang mendaftarlah. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah mendaftar di aplikasi, memilih pelayanan yang kami berikan, maka Bapak Ibu tidak akan kami undang. Kecuali ada hal-hal yang sangat extraordinary, maka perlu tentu kita akan undang juga Bapak. Tapi berkaitan dengan pelayanan, nah tidak. Jadi tolong ini diapakan dengan pimpinan mengenai perubahan kebijakan terhadap metode pelaksanaan ataupun proses untuk pemberian pelayanan kepada PTS yang ada di wilayah 10 ini.
Nah, yang kedua, pengembangan SIMDOS. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar sistem informasi dosen. Nah, kami mengembangkan ini, harapannya Bapak Ibu bisa mengupdate datanya. Ini sangat penting untuk pengembangan program berbagai kegiatan untuk pengembangan dosen. Apakah pengembangan jabatan fungsional, jabatan kualifikasi pendidikan, dan lain-lainnya itu berbasis kepada data yang kami dapatkan di SIMDOS. Nah, jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu semua untuk mengupdate datanya. Kemudian untuk pengusulan hal-hal kenaikan pangkat, sertifikasi, dan lain-lainnya itu melalui pimpinan atau PT. Mohon tidak mengirimkan orang per orang. Nah, perlu ada surat pengantar dari pimpinan PT untuk lebih memudahkan kita memberikan pelayanan kepada Bapak Ibu. Nah, berikutnya PT diharapkan juga mengembangkan pendidikan karakter, terutama tentang pendidikan anti korupsi. Pendidikan yang kita maksudkan agar anak-anak alumni kita tumbuh menjadi orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur di kemudian hari pada saat mereka diberi kesempatan untuk mengelola negara ini. Nah, jadi dimasukkan pemahaman bahwa korupsi itu sebuah hal yang tidak baik, korupsi itu adalah kejahatan, korupsi itu harus kita hindari, korupsi itu sebuah hal yang tidak perlu kita tiru. Nah, tolong ini juga menjadi bagian dari pendidikan yang ada di perguruan tinggi Bapak Ibu. Nah, itu relevansinya juga dengan kurikulum kita saat ini, bagaimana memasukkan unsur ini. Dia tidak harus menjadi sebuah mata kuliah, tetapi dia nilai-nilainya itu embedded dalam setiap pembelajaran. Nah, jadi misalnya kalau ujian ada yang mencontoh, nah beri sanksi, itu sebuah hal upaya kita menanamkan sikap baik kepada anak-anak. Nah, jadi mereka akan melihat sanksinya kalau mereka berbuat tidak jujur, maka akibatnya seperti ini. Nah, itu secara faktual seperti itu. Nah, dari segi nilai-nilai agama juga akan mereka dapatkan sanksi kalau mereka tidak tunduk kepada aturan ataupun melakukan aktivitas korupsi misalnya. Yang berikutnya adalah paradigma taat pajak. Mohon Bapak Ibu ini disampaikan, diinformasikan juga kepada seluruh dosen. Nah, kita apalagi sekarang berbicara tentang kurikulum, karena taat pajak itu bagian daripada pendidikan patuh atau mengikuti aturan yang hidup dalam negara kita. Jadi setiap orang adalah orang yang berkewajiban membayar pajak kalau telah memenuhi aturan-aturan tertentu. Nah, kenapa? Karena negara kita ini dibiayai pembangunannya itu dengan uang pajak. Seluruh aktivitas negara kita, pelayanan publik itu dibayar ongkosnya ataupun investasinya dari pajak. Nah, jadi kalau kita hanya menikmati tapi tidak bayar pajak, nah itu sebuah sikap yang tidak baik. Kita harus bergotong royong untuk Kak ada ikut membangun. hari ini. Nggak dikasih sama Kak Ayu. Udah. Lagi nggak penting hari ini, Dek. Baik. Nah, jadi paradigma taat pajak, mohon ini menjadi perhatian, menjadi diskusi kita Bapak Ibu sebagai pengembang kurikulum. Ini bagian dari apa yang disebut jadi capaian pembelajaran atau menjadi apa namanya capaian pembelajaran ya. Nah, kemudian 4 pilar kebangsaan yang perlu menjadi perhatian kita sebagai anak bangsa, mahasiswa itu atau kita semua itu harus memahami bahwa kita adalah bangsa yang majemuk. Nah, untuk itu kita harus menjaga persatuan dan kesatuan negara ini. Nah, kewajiban kita untuk menjaganya di bawah apa yang disebut dengan kesepakatan bersama kita. Ada Pancasila, ada Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini sebuah hal yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita agar mereka tumbuh menjadi orang-orang yang menjaga negara kesatuan ini di tengah-tengah berbagai perbedaan yang kita hadapi. Nah, mereka adalah orang-orang yang menjadi orang pemersatu, bukan orang yang akan memecah belah bangsa ini. Nah, ini sebuah hal yang mohon juga menjadi perhatian kita bersama. Kemudian juga kita LLDikti sudah bekerja sama dalam menerima mahasiswa baru. Nah, jadi sudah 2 tahun ini. Jadi
perguruan tinggi negeri bersama-sama dengan kita. Kemarin itu ada 16 perguruan tinggi swasta ditambah dengan Politeknik Negeri Padang bersama-sama melaksanakan penerimaan mahasiswa baru secara bersama. Nah, ini perlu saya sampaikan karena ini sebuah hal yang perlu kita kembangkan bahwa antara negeri dan swasta itu bukan lagi berkompetisi satu sama lain, tapi dia adalah bersinergi untuk meningkatkan kinerja kita semuanya. Nah, jadi mudah-mudahan ke depan perguruan tinggi Bapak Ibu yang belum bekerja sama bisa bekerja sama juga. Salah satu tujuannya adalah mempererat kerjasama antar perguruan tinggi negeri dengan swasta maupun sesama swasta, dan yang paling penting adalah membantu masyarakat. Jadi kalau bekerja sama seluruh perguruan tinggi dalam menerima mahasiswa, nah masyarakat cukup satu saja membeli akunnya, membeli PIN-nya, maka itu bisa meringankan beban masyarakat juga, dan juga akan membantu pengetahuan masyarakat tentang keberadaan perguruan tinggi di daerah-daerah lain. Berikutnya adalah Entrepreneurial Award 4. Nah, sekarang ini pukul 1 nanti akan diberikan penghargaan kepada mahasiswa kita yang memiliki bisnis, existing bisnis, dan juga yang memiliki rencana bisnis. Nah, jadi kita akan memberikan award ini pada siang ini jam 1. Mudah-mudahan Pak Ibu sudah punya linknya. Mari bersama-sama itu. Dan ke depan yang kelima akan dilaksanakan di Padang. Mohon juga ini menjadi perhatian kita di sana. Dan kaitannya dengan kurikulum Bapak Ibu, mohon juga setiap prodi itu ada mata kuliah entrepreneurship. Karena kalau kita lihat semangat entrepreneurship, karakter entrepreneurship ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita berbangsa. Apa karakter daripada entrepreneurs? Adalah orang-orang yang kreatif, orang-orang yang inovatif, orang-orang yang mampu bergerak dengan memperhatikan risiko yang akan mereka hadapi. Termasuk juga karakter lain, sifat-sifat baik lain. Apa sifat-sifat lain? Orang entrepreneurs lebih disiplin. Orang entrepreneurs lebih rajin. Dia bisa melihat kesempatan juga. Orang lebih bekerja keras, lebih bisa menjalin network. Kenapa? Kalau mereka tidak bisa menjalin network, kalau mereka tidak rajin, kalau mereka tidak disiplin, nah usaha mereka tidak akan maju. Jadi sikap-sikap ini bisa kita peroleh, bisa kita tanamkan melalui pembelajaran yang ada di perguruan tinggi. Di antaranya adalah mengajarkan entrepreneurship ini kepada anak-anak kita atau kewirausahaan. Kemudian sudah keluar buku tentang pedoman penelitian dan pengabdian ke masyarakat. Baik, itu beberapa informasi berkaitan dengan apa yang ada saat ini. Nah, kemudian kita berbicara tentang kurikulum. Ini sudah juga dijelaskan bahwa itu termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang mana ini menjadi sebuah dasar bagi Bapak Ibu dalam menyusunnya. Jadi sebaiknya tentu semua kurikulum itu mengacu kepada apa yang digariskan oleh negara kita. Nah, itulah namanya kita harus comply. Dan tugas LL Dikti untuk meyakinkan Bapak Ibu itu comply dengan aturan yang dibuat. Nah, inilah salah satu hal kenapa kita melaksanakan BIMTEK hari ini, untuk melihat ataupun untuk menyampaikan bahwa kurikulum itu sebaiknya mengikuti azas-azas yang berlaku yang ditetapkan secara garis besar oleh kementerian kita. Nah, jadi Bapak Ibu ketahui bahwa induk aturan yang mengatur tentang pendidikan tinggi itu sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. Nah, menghafalnya mudah saja 12-12. Nah, tentang yang kita bicarakan hari ini yaitu kurikulum, nah ada di pasal 35. Nah, jadi ini yang barangkali sudah dibicarakan juga, sudah disampaikan oleh Bapak Ibu kita yang lain berkaitan dengan kurikulum ini. Nah, di sini menjelaskan hal-hal berkaitan dengan hal itu. Nah, kemudian juga mungkin sudah dijelaskan bagaimana tahapan perencanaan penyusunan kurikulum itu. Nah, yang pertama di sini tentu ada analisis kebutuhan pasar, pemangku kepentingan, analisis pengembang ilmuwan, keahlian, visi misi universitas, kebutuhan kualifikasi
zona dan lain-lain. Jadi ini menjadi satu hal penting. Makanya dalam akreditasi sering kita bicarakan bahwa kurikulum itu sebaiknya melihat kebutuhan pasar, kemudian memperhatikan stakeholder dan lain-lain itu, termasuk juga dalam kampus Merdeka ini menjadi sebuah hal yang sangat penting, terutama berkaitan dengan kerjasama dengan industri dalam menyusun kurikulum. Nah, ini satu hal yang menjadi amanat dalam konsep kampus Merdeka agar prodi kita itu menghasilkan orang-orang yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dunia industri ataupun dibutuhkan oleh pasar. Ini sebuah konsep yang perlu kita pahami secara bersama. Kemudian penentuan profil lulusan berkaitan dengan seperti apa mahasiswa kita atau profesinya apa nanti. Nah, ini yang disebut dengan profil lulusan. Nah, ini mungkin sudah ulangan, tetapi juga tidak apa-apa kita ulang-ulang supaya ini lebih mantap. Baik, karena azan kita stop berapa menit, kemudian kita lanjutkan. Berapa menit setelah itu kita akan berhenti. Kita istirahat dulu sebentar. Baik Bapak dan Ibu, kita istirahat sebentar dulu.
Semoga menjadi lebih nyaman setelah sholat. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita lanjutkan tentang perancangan kurikulum. Tahap-tahapnya sudah dijelaskan menurut saya. Pertama, ini kebutuhan pasar, hasil diskusi dengan berbagai stakeholders. Nah, dalam konteks Kampus Merdeka ini menjadi sangat penting. Jadi kalau bisa ada perjanjian tertulis ataupun kesepakatan bersama tentang kurikulum dari perguruan tinggi kita ini. Jadi atau setidaknya masukan dari mereka yang akan menjadi pedoman bagi kita dalam menyusun kurikulum. Kemudian profil lulusan ini perlu disepakati juga, profilnya seperti apa atau profesinya seperti apa nanti. Ada berapa pilihan profesi. Kemudian untuk mencapai profesi itu, apakah dia pengajar, apakah dia itu manajer, apakah dia itu konsultan, apakah dia itu praktisi ataupun dia manajer dan lain-lain itu. Nah, tentu dijelaskan apa capaian pembelajaran. Katakanlah misalnya kalau dia jadi manajer. Nah, capaian pembelajaran menjadi manajer ini tentu bisa menyusun rencana atau bisa membuat perencanaan jangka pendek dan jangka panjang misalnya. Nah, tentu ini acuannya adalah kepada KKNI, ASN Dikti, dan Renstra Dikti. Nah, ini menjadi acuan kita bersama. Nah, setelah tahu capaian pembelajaran untuk bisa menghasilkan profil lulusan, nah barulah kita masuk kepada pemilihan bahan ajar, apa yang harus diajarkan, apa materinya, berapa luas, berapa dalam, dan berapa tingkat penguasaannya. Kemudian CPL-nya kita kembangkan menjadi sikap, pengetahuan, keterampilan, dan keterampilan khusus. Nah, inilah tugas dari Bapak Ibu semuanya, dan itulah menjadi mata kuliah dan jadi besarnya SKS menjadi susunan mata kuliah. Nah, jadi Bapak Ibu barangkali ini sudah disampaikan juga, walaupun mengulang, tapi ini tentu menambah mantapnya bagi Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat siapa yang berwenang dalam hal ini, mulai dari pimpinan puncak sampai kepada dosen, ketua program studi, termasuk kepada tim pengembangnya. Nah, jadi ini yang perlu kita perhatikan, termasuk juga acuan kita dari asosiasi KKNI, dan kemudian termasuk juga struktur pembelajaran atau struktur kurikulum kita. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Kemendikbud ya, Permendikbud nomor 3 tentang SNPT itu sudah berubah sesuai dengan Kampus Merdeka. Jadi di sana diakomodir tentang pelaksanaan Kampus Merdeka, mungkin juga sudah dijelaskan. Nah, kemudian KKNI. Nah, saya ingin masuk sini sedikit. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan kemungkinan profil alumni, bisa jadi manajer, bisa menjadi pendidik, bisa jadi konsultan, bisa jadi wirausaha, bisa menjadi pekerja, peneliti. Nah, tentu ini tergantung kepada bidang studi. Kalau bidang studi kesehatan, nah tentu menjadi konsultan bisa, menjadi praktisi bisa, menjadi manajer apakah bisa, silakan Bapak bagaimana merumuskannya. Menjadi wirausaha tentu bisa. Nah, tentu tergantung bagaimana kesepakatan dari kita semua. Nah, apakah sebanyak ini? Nah, bisa jadi lebih atau bisa jadi kurang, tapi nanti ini yang akan menjadi landasan bagi kita untuk menentukan capaian pembelajaran atau learning outcome-nya apa begitu. Nah, ini misalnya pengajar, menjadi peneliti, menjadi wirausaha dan lain-lain itu. Kemudian juga dia harus berbasis outcome based education. Jadi setelah anak-anak ini belajar, dia bisa apa? Jadi itu yang bisa perlu kita jawab atau yang harus kita jawab setelah mereka belajar ini atau setelah mereka tamat, mereka bisa apa, bisa melaksanakan apa dan seperti apa.
pengetahuannya yang dimiliki untuk bisa melaksanakan profesinya seperti profil yang kita tetapkan. Jadi ini kemungkinan expected learning outcome dari ini kebetulan manajemennya. Misalnya able to acquire general knowledge about business and management. Nah, ini tentu misalnya untuk menjadi profilnya menjadi dosen misalnya. Nah, dia memiliki ilmu pengetahuan walaupun dosen sekarang itu harus S1 ataupun guru misalnya. Guru di SMA ataupun di pendidikan lain. Nah, dia paham dengan manajemen. Kemudian memahami konsep business functions. Ada finance, ada marketing, kemudian mampu untuk menyusun argumen, artinya ini berkomunikasi. Nah, komunikasi mungkin penting dalam menjadi dosen, penting dalam menjadi menjadi konsultan dan lain-lain itu. Nah, artinya expected learner outcome orientasinya adalah kepada profil yang kita inginkan. Nah, kemudian pertanyaan untuk membantu merumuskan CPL kita. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan diagnostik sebagai berikut. Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan ASN Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan? Apakah CPL dirumuskan sudah berdasarkan level KKNI? Nah, jadi CPL itu kita susun sedemikian rupa. Nah, baik Bapak Ibu, saya pikir saya lanjut saja ke apa yang disebut dengan Kampus Merdeka ya. Nah, mungkin saya langsung saja ke sini Bapak Ibu. Perkembangan hari ini terhadap pendidikan kita ditandai dengan beberapa perubahan ataupun kondisi eksternal yang tidak bisa kita lupakan begitu saja, dan dia harus menjadi perhatian kita bersama termasuk dalam kurikulum kita. Nah, satu hal yang paling penting menurut saya adanya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, yaitu kesepakatan negara-negara ASEAN. Maka dalam rentang sejak tahun 2015 itu, maka ada free flow atau free mobility of skill labor dari negara-negara ASEAN dalam berbagai bidang profesi. Artinya pekerja-pekerja profesional dari masing negara di negara ASEAN itu bisa come and go satu sama lain tanpa ada sebuah hambatan yang berarti. Nah, jadi ada persyaratan tertentu, tapi persyaratan itu terutamanya adalah sertifikasinya. Nah, kalau itu terpenuhi, silakan bekerja di negara ASEAN itu. Nah, apa implikasinya bagi kita? Implikasinya bagi kita pendidikan tinggi kita, diantaranya tentu pendidikan bahasa internasional kita harus semakin mantap di kepala anak-anak kita. Kemampuan untuk berinteraksi, berkomunikasi, atau dengan menguasai bahasa asing itu sebuah keharusan menurut saya untuk bisa sukses. Jadi barangkali ini sebuah hal yang perlu diadaptasi dalam kurikulum. Nah, kalaupun sekarang sudah ada bahasa internasional kita ajarkan apa English, apakah itu Mandarin, apakah itu bahasa lain, nah itu benar-benar mantap dia. Jadi kalau sekarang orang mengatakan kompetensi itu saya sudah belajar apa, bukan itu lagi, tapi saya pandai apa, itulah kompetensi. Jadi kalau dia sudah pandai berbahasa Inggris, sudah belajar bahasa Inggris misalnya atau bahasa lain, maka dia akan bisa katakan saya bisa berbicara bahasa Inggris, saya bisa membuat resume dalam bahasa Inggris, saya bisa menulis dalam bahasa Inggris. Nah, bukan lagi dikatakan saya sudah belajar bahasa Inggris 6 SKS, tidak, tapi saya sudah pandai berbahasa Inggris, saya sudah bisa membuat proposal dalam bahasa Inggris. Nah, itu capaian pembelajarannya yang harus kita buat atau kompetensi yang harus ditanamkan kepada anak-anak. Nah, itu satu hal. Nah, hal yang lain dalam menyikapi apa yang disebut dengan revolusi industri 4.0, di mana ditandai dengan Internet of Things, ditandai dengan artificial intelligence, ditandai dengan big data analysis dan robotik dan semuanya itu, kemampuan berkaitan dengan teknologi digital, terutama dengan database manajemen atau pembuatan aplikasi program sederhana itu menjadi sebuah kebutuhan. Dimanapun anak-anak kita berkuliah, dimanapun anak-anak kita itu
menuntut ilmu di prodi mana maksud saya, maka itu satu hal yang sangat penting dikuasai mereka, database manajemen itu. Jadi perlu diberikan mata kuliah itu. Nah, yang berikutnya adalah kewirausahaan, sebuah mata kuliah yang penting seperti yang saya katakan tadi. Nah, karena Bapak Ibu besok ini seperti yang diketahui sesuai dengan kebijakan Kampus Merdeka, kampus kita dalam hal akreditasi itu bisa saja tidak mengajukan akreditasi kalau kita tidak ingin meningkatkan akreditasi, peringkat akreditasi kita. Tetapi ada evaluasinya. Salah satu evaluasinya tentu adalah penyerapan alumni Bapak Ibu di pasar kerja, termasuk yang bekerja mandiri atau wirausaha. Nah, jadi ini sangat penting. Kalaupun anak-anak kita belum bisa dapat bersaing secara baik dengan alumni-alumni yang lain, nah wirausaha sebuah alternatif bagi mereka dalam menunjukkan kinerja bahwa mereka itu sudah bekerja. Nah, jadi inilah menurut saya hal-hal penting yang harus kita sampaikan berkaitan dengan penyusunan kurikulum, dan mudah-mudahan ini bisa diakomodir pelaksanaan pembelajaran bahasa internasional yang lebih mantap sehingga lahir kompetensi yang seperti tadi, anak-anak itu bisa belajar, bisa berbicara, bisa menulis, bisa berpikir dalam berbahasa Inggris, dalam bahasa Inggris maksudnya. Kemudian database manajemen dan kewirausahaan, sebuah hal yang penting juga ditanamkan kepada anak-anak kita, diajarkan kepada anak-anak kita. Barangkali demikian Pak Taufik yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ini ditutup ya? Pak, langsung aja ditutup Pak, silahkan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya selama ini dalam beberapa hari mengikuti acara ini. Semoga harapan kita seperti yang saya katakan tadi, adanya sebuah kurikulum yang relevan, yang mengikuti Kampus Merdeka, sehingga anak-anak Bapak Ibu ataupun alumni Bapak Ibu nanti akan menjadi orang-orang yang mampu bersaing secara global. Nah, tapi tentu itu melalui sebuah penyesuaian kurikulum. Apakah materinya, substansinya, apakah cara mengajarkannya, apa cara mengevaluasikannya, atau instrumen-instrumen pembelajaran, termasuk pembelajaran daring yang sedang kita laksanakan hari ini, itu perlu ditingkatkan setiap saat. Nah, saya tahu juga bahwa Pak Riwayadi hadir di sini yang memberikan, hadir ya Pak ya, Pak Taufik, ada Pak Riwayadi ya? Riwayadi, enggak ada Pak. Enggak ada ya. Nah, jadi beliau adalah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran daring, terutama untuk evaluasi daring. Nah, tetapi mungkin itu sudah disampaikan oleh kawan-kawan lain. Nah, artinya juga harus ada tindak lanjut dari apa yang telah kita laksanakan hari ini, dan itu harapan kita dari LLDikti, semoga tindak lanjut itu memang betul-betul ditindaklanjuti. Nah, akhirnya nanti pada saat kunjungan LLDikti ke sana, ada sebuah kurikulum yang berbasis kepada KKNI, yang mengakomodir Kampus Merdeka, serta hal-hal lainnya. Nah, kami akan sangat gembira kalau kurikulum Bapak Ibu itu adalah sebuah kurikulum yang memperhatikan kebutuhan stakeholder, kebutuhan industri, dan juga mengakomodir hak mahasiswa 3 semester untuk menjalankan aktivitas ataupun belajar di luar prodinya. Jadi itu amanat mungkin dari kementerian kita, bahwa sekarang ini pembelajaran itu bukan lagi di dalam kelas saja. Bukan lagi SKS itu sudah dirubah definisinya. SKS itu bukan lagi lamanya jam yang pembelajaran di dalam kelas, tetapi SKS itu adalah lamanya pembelajaran yang dilaksanakan dimanapun. Di dalam kelas, di perusahaan, di industri, di organisasi, ataupun di masyarakat. Itu akan dinilai menjadi sebuah nilai mutu pembelajaran. Nah, itu konsep daripada Kampus Merdeka. Demikian saja, mudah-mudahan Bapak Ibu sukses dalam menjalankan kurikulum, menyelesaikan kurikulum. Nah, harapan kami tentu seperti itu.
Setelah nanti Ibu sahkan, dibuat kurikulum sesuai dengan apa yang telah kita bicarakan, dan itu menjadi panduan bagi seluruhnya. Baik, demikian saja. Marilah sama-sama kita bacakan Alhamdulillahirabbil alamin, tanda berakhirnya acara ini, dan saya ikuti dengan terima kasih kepada seluruh panitia, kepada seluruh narasumber, dan seluruh seluruh peserta. Salam untuk pimpinan Bapak Ibu semuanya. Semoga perguruan tinggi kita tetap berintegritas, meningkatkan kualitas, dan terus melaksanakan protokol kesehatan. Karena kita berharap perguruan tinggi ini menjadi referensi bagi masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Demikian saja, sekali lagi alhamdulillahirabbil alamin. Dengan resmi kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para kepala yang telah menutup acara ini, demikianlah arahan yang diberikan kepada kita. Terima kasih Bapak Kepala. Baik Bapak dan Ibu, kami dari panitia, kalau ada kejanggalan dan kekurangan dalam pelaksanaan acara ini, kami mau memohon maaf. Baik, kita akhiri karena acara kita sudah berakhir, Bapak dan Ibu, kita akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum mulai ya? Terima kasih Pak Taufik. Mohon izin. Sama-sama. Assalamualaikum. Mohon izin Pak. Assalamualaikum. Silakan Pak.